Assalamualaikum, saya Pichandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga hari ini bersama Pak Kiai berada di pesantren modern Syahida, dan kami yakin ini pesantren akan membentuk generasi yang mutakhalaf bi akhlaqil karimah. Frekuensi 102,7 Manado, Surabaya, Bandung, dan beberapa titik di kota lainnya. Inilah pesantren modern Syahida Tangerang. Berikan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim dan cinta kami li mudir hadal ma'had Ustadzna Kiai Tajuddin. Mungkin ini adalah liqa'un al-awwal, pertemuan anak pertama dengan antum, tapi kita terlahir dari satu ibu kandung yang sama. Anak hadir ke sini bawa Indonesia doa untuk antum. Semoga antum sehat, dawamul afiyah, panjang umur, dan Syahida ini terus berkibar untuk negeri. Salam ta'zim kami li jamil asatidah, para guru yang terhormat yang ada di sayap kanan kami. Spirit sang guru sangat dirindukan oleh buah hati dan anak didik kita yang ada di depan kami ini, karena guru-guru yang berkarakter, guru-guru yang memberikan pengaruh, itulah juga yang akan menjadi motif yang ada di pesantren modern Syahida. Tepuk tangan buat guru-guru kita hari ini. Ketika kita bicara, ketika kita menjadi santri, maka ketika antum melakukan itu semua di depan your audience, maka saatnya antum untuk berbicara dengan powerful, karena itu akan memberikan enzim tersendiri kepada orang yang mendengarkannya. Maka segmen hari ini akan dikupas secara apik dalam segmen Grand Motivation hari ini. Kenapa saya katakan ini? Karena saat kita on air hampir 2 jam ke depan ini, Anda akan mencoba, semua akan fokus ke depan dalam waktu yang menurut Anda sangat singkat sekali. Biasanya public speaking itu hampir 8 jam, my people. Kita dalam waktu yang singkat ini, Anda minta you focus here. Antum siap belajar? Syahida, your voice akan terdengar 30% di sini. Siap belajar? Siap. Kita siap belajar ini. Syahida, wahid, Islami. Salas, kepalkan tangannya baik people. Operator standby, Nusantara merindukan the power of takbir. Antum semuanya takbir. Gerakan Nusantara dari Syahida hari ini takbir. Kita semua di hari ini. Syahida people, dua senjata saat kita bicara, yaitu adalah smile face and smile voice. Orang itu akan nyaman mendengarkan orang bicara karena dia menggunakan dua senjata itu. Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Show you smiling ketika antum mengatakan yes sir, itu akan indah dilihat tuh dibandingkan antum mengatakan yes sirnya sambil cemberut. Serta kepentingannya. Kita mulai operator standby nomor. Bismillah. Are you ready? Yes. Minta antum yang membacanya. Ini mikrofon akan bawa ke antum dan antum yang membacanya. Biasanya santri banyak yang takut ketika mikrofon ini sudah ada di depan antum. Anda tidak mau ketika Anda bicara di depan, ini mikrofon. Program MBS 2019 sampai 2021, ketika materi seperti ini Anda kasihkan ke peserta baru, ke siswa baru, ketika Anda kasihkan mikrofon, banyak siswa baru di luar sana yang selevel dengan Anda ketika dia memegang mikrofon yang kami pegang, dan saat ini terjadi gempa 8,9 skala Richter. Di saya nggak bakal kayak gitu, insya Allah berani-berani ya. Anda lagi baca doa. Tenang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kelas ternyata akan menggelegar gitu saja. Udah mulai berbiasa dengannya. Atau masih berpikir, ya Allah jangan saya salah duduk saya hari ini ya. Siap Kak, duduk antum. Menunjukkan karakter antum. Sorotan mata antum menunjukkan apa yang terdetik di otak antum. 70%
hari ini pasti di otak antum bertanya-tanya, ya Allah, kita jadi ini membawa siapa ini? Ini makhluk datang dari mana? Bukan, oke. Siap ya nak ya. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Ustaz-ustaz aja pada ikutan loh ya. Antum harus lebih semangat. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas dan kiri di bawah. Berarti kecerdasan Anda ada di atas dan di bawah. Siap ya Bima? Kita mulai. Jangan sampai gagal seperti ini. Go. Ketika Anda bilang buka, tangan aku tetap terbuka. Siap ya? Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan aku langsung tutup tepakan. Jangan sampai gagal ya kak ya. Kemarin banyak yang gagal di pesantren. Anak yakin di Syahidah ini harus fokus di sini. Ketika Anda bilang tepakan, Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tepakan tangannya. Tunjukkan karakter antum dan fokus antum hari ini. Kita mulai 3, 2, 1. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai ya. Jangan dulu kematiannya sebelum goyang satu di Biko. Anak off kan audio. Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada yang istighfar Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Amazing. Anda masih ragu-ragu takut salah di sini. Selamat pagi. Alam Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangan di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Senang saya kalau kayak gini ya. Ada mulai tak mungkin kau ngantuk hari ini. Kita mulai Biko 3, 2, 1. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Dan ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa terlihat di tempat. Apa yang membawa saya jadi takut di sini. Siapa? Viva Senta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Stop. Ustaz. Selamat pagi. Semua yang Viva. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Nah ulangi, ketika selamat malam tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Pasti aku lagi menunggu malamnya betul. Ya, aku kalau dari depan itu semuanya fokus sampai baca kalimat Viva. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar. Nah, putri yang zona depan atau di belakang. Selamat pagi. Selamat siang, selamat siang, putra, selamat pagi, semuanya, selamat pagi, selamat malam. Senang saya melihat Anda hari ini ya. Jadi mulai pertama saya bicara mata Anda masih banyak yang banyak haya ibu Muhammad kayak gini ya. Suasana sejuk kayak gini, jangan sampai antum baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang udah mulai fokus kembali di Bogor. Kalau aku selalu bertanya, Ustaz, Afwan, soal wahid, itu namanya kau happy Ustaz? Di situ ada pertanyaan, nanti ada tanya jawab, gak ada lagi yang nanya itu ya, anak jawab sekarang. Kenapa nama anak happy? Karena waktu dulu lahir, anak gak menangis. Pak Chandra, setiap kau hadir di Makassar kami selalu hadir. Tapi Pak Chandra yang anehnya, setiap ini lagu kau nyalakan, aku bergetar hatiku Pak Chandra. Aku ingin tahu lagu apa itu Pak Chandra. Dan setiap aku melihat masjid itu Pak Chandra, sekalipun aku ini non-muslim, tapi aku merasakan getaran yang luar biasa Pak Chandra. Kemanapun anak pergi, anak bawa bayi-bayi ini. Anak datang
air yang Anda minum selama di tanah pesantren, tanah yang kami injak, atmosfer udara yang kami hirup berawal dari pesantren. Maka Anda tak mau hari ini aku mengatakan, Ustaz, anak kemana nanti setelah ini Ustaz? Biar Allah yang menggerakkan, seperti yang dikatakan tadi, Allah yang menghidup, hidupkan jiwa kita dan kita sertifikan kepada sang penghidup. Allah akan bergerak. Maka nanti suatu saat ketika antum sudah keluar dari rahim syahidah ini, bawa bendera syahidah ini kemanapun antum pergi. Tahun 2007 anak keluar hari ini. Qadarullah azza wa jalla. Siapa kira anak bocah cilik kelas 3 SD di Tasikmalaya dulu gak bisa ngomong apa-apa. Anak orang Tasikmalaya Selatan jauh dari kota. Tapi ketika Allah sudah menggerakkan, ada min fadliro. Ketika keluar dari kantor hari itu, ada acara di Istana Bogor, konferensi tinggi dan Asia Pasifik. Kami diberi amanah untuk MC di sini. Antum pasti pernah mendengar saat 17 Agustus di televisi ada suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah pesona Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Berada suaranya? Awalnya anak gak kayak gitu, brother. Kalau antum lihat di sini MC training, ya Allah Ustaz, anak mendapatkan ilmu MC kan dari pesantren. Di pesantren kan gak ada pelajaran kurikulum MC. Semua belajar sendiri. Itu madhabnya madhab binafsi semua. Akhirnya ketika anak MC di Istana Bogor pertama kali, yang tahu apa yang kami lakukan? 2 jam sebelum acara, saat lagi anak pegang itu mikrofon, apa yang kami lakukan? Protokol mengatakan siapa serta kamu mulai masalah kasihan. Apa yang kami bacakan? Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Baru ngomong kayak gitu datang polisi. Kita memilih suara di channel yang satu ini. Pasti Anda pernah melihat dan mendengar ada suara seperti ini di layar TV. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda, TV One memang beda. Pernah dengar soal itu? Pasti aku bilang, ya Allah Pak Chandra, apa enaknya tuh dan kayak gitu? Anak juga dulu berpikir kayak gitu. Anak lagi nganggur waktu itu, Ustaz. Anak lagi di Tasik, lagi jaga warnet. Tiba-tiba anak dipanggil sama orang TV One, Pak Chandra, bisa datang ke TV One dah? Anak naik bis, Ustaz, sampai ke kampung rambutan, naik ojek masuk ke TV One. Habis itu cuma ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik kawan, TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini, TV One memang beda. Mengatakan, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya, senang saya bilang gitu. Mereka bilang aja, Mas, yang dari pesantren itu kan memang di pesantren diajarin MC Mas, memang di pesantren diajarin voice over. Saya bilang tidak kan. You juga punya skill ketika masuk ke Trans TV. Aku tahu ada diminta apa, ngisi suara di channel yang satu ini. Pasti yang semua pernah melihat dan mendengar audio ini. Bioskop Trans TV Islam. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Namanya setiap kali dan muncul suara seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerja ini mengatur kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah dan Sujud dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah suara itu? Terakhir ya nak ya, kita bergabung terakhir dengan suara dubbing film. Kalau di sini tertulis TV voice over, salah satunya juga di dubbing film. Anak ngisi suara apa di perfilman itu? Pasti antum semua ketika di rumah pernah melihat Antv dan di situ ada setengah perfilman mengisi suara di filmnya Mahabharata, Joda Akbar dan film-film lain. Inilah Arjuna. Ketika melangkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah.
dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Anak takut di situ, jangan sampai anak ketawa terus sampai rumah ya. Dari sini 10 tahun ke depan MC Negara lahir dari pesantren modern Syariah. Amazing lagi, tepuk tangan buat mereka berdua. Sepertinya suaranya dari lagi kita saat itu Mas Tantowi yang mengatakan, Chandra pegang mikrofon dengan baik like this. Oke, angkat lagi mikrofonnya. You also good. Yang kedua, ketika mikrofonnya mati, tidak ada generasi Syahidah ketika mikrofon mati dan kau tiup-tiup itu mikrofon. Tes. Kau bukan generasi peniup mikrofon. Bisakah antum cukup kau ketuk mikrofon yang like this tapi jangan terlalu keras? Dan antum katakan tes. Nanti soundman yang akan mengatur sejauh mana power anda vokalnya, low-nya, high-nya, gain-nya atau treble-nya. Oke? Tes mikrofonnya. Suara tak terdengar. Tes. Oke. Tes mikrofonnya. Tes. Oke. Yang kedua, introduction. Introduction adalah teknik memperkenalkan diri. Kalau antum memperkenalkan diri, jangan terlalu bertele-tele. Efektif, efisien. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Oke. Ingatkan, smile face, smile voice. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Oke kan? Karena udah 2 kali loh kasih contoh. Kenapa? Karena kemarin di UI dengan yellow jaketnya maju ke depan. Pak Chandra, aku coba. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng, salah pula. Siapa kayaknya? Untuk lihat kamera, ada scan kamera di depan. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Siap ya? Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Rama dari Tangerang. Suaramu low hanya 20% di sini, bisa angkat lagi power vokal. Assalamualaikum, saya Rama dari Tangerang. You closing. Terima kasih. Terima kasih, saya Chandra dari Jakarta. Terima kasih, saya Ramadita dari Jakarta. Gak apa-apa lah, dekat lah dengan Tangerang ya. Asal jangan kau bilang dari Papua aja kau bilang. Siap ya kayaknya? Pegang mikrofonnya. Lu lihat ke depan, operator standby. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Safa dari Tangerang. You tahu cara dia bicara itu microphone is voice. Tanpa you pegang mikrofon pun suaramu itu microphone is voice. Tapi tipikal suara seperti ini dia cocok jadi MC, dia cocok jadi voice over, dia cocok jadi master voice. Tenang kawan. Suaramu soft sekali kak, suaramu soft. Dia juga bisa tinggal di up lagi aja kak, lebih spiritnya. Power vokalmu sangat low di sini, oke? You pernah jadi MC? Pakai mikrofonnya? Pernah jadi MC? Pernah. MC dangdutan apa MC pernikahan? MC formal. Apa itu? MC formal apa kak? Acara khutbatul as. Nah, kalau bicara itu hindari. Satu tips dalam zona bicara adalah grafik. Apa itu grafik? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang apakah antum semuanya itu grafiknya, oke? Antum pernah jadi MC? Pernah. Apa yang antum lakukan dan apa yang ingin antum katakan untuk Syahidah? Silakan. Apa yang sudah antum dapatkan di Syahidah? Ingatkah? No graphic. Siapa? Silakan. Untuk kalian semua, improve your skill. Salah satunya skill speaking and be a good speaker. Menjadi pembicara yang terbaik. Semuanya lagi dulu ya, jangan sampai ada grafik, jangan sampai ada grafik. Ya. Sekarang giliran punya bicara. Hampir 1 jam lebih anak bicara. Apa yang anda dapatkan hari ini? Lihat ke depan. Bagus sekali jawabannya. Jadi kami bicara dari hati ke hati. Silakan ya. Ketika Pak Happy berbicara di depan sini, saya mendapatkan berbagai ilmu, mungkin singkat, namun ini sangat bermakna. Terima kasih. Ini segala lagi. Saya suka sekali
MC tolong catat nama dua santri yang untuk kelupaan ini, nanti untuk kami sharekan melalui Ustaz Muhammad ya. Tepuk tangan buat mereka berdua. Mau duduk apa tadi di sini saya? Kenapa itu di COVID-19? Setuju? Kenapa? Karena antum belajar salah satunya dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Siapa yang bisa menjawab Syahidah People? Ini bendera negara mana atau kepulauan mana? Apanya India? Sejak kapan India pindah bendera di seperti ini? Hei, ada yang bisa jawab kah? Apakah? Brazil. Apa? Ini adalah lembaga ke-215 yang jawabannya salah. Ini bukan Brazil. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka diserang wabah bertahun-tahun. Mereka diserang virus bertahun-tahun. Mereka diserang penyakit bertahun-tahun, kawan. Tapi mereka tetap bertahan. COVID-19 bagi Kepulauan Solomon adalah sesuatu yang biasa. Mereka tetap bertahan di serang wabah hampir sepanjang hayatnya orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Mereka belajar di tempat yang tak layak. Mereka pun menggunakan kostum yang tak layak. Akan lihat orang-orangnya tak elok dipandang. Tapi mereka tetap belajar. Mereka tetap survive. Mereka tetap bertahan walaupun di tengah wabah. Akhirnya semua orang bertanya, dari mana wabahnya? Bukan dari gejala flu, bukan dari gejala demam, bukan dari batuk. Ternyata wabah yang datang menghantui Kepulauan Solomon sampai mereka tak bisa beraktivitas gara-gara satu pohon yang besar yang satu ini. Ini pohonnya. Pohon ini besar. Seluruh warga Solomon mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Seluruh warga Solomon mereka berteriak, wahai warga Solomon, bagaimana menghancurkan pohon ini? Tapi mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital tadi untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Mereka menghancurkan pohon ini dengan teriakan. Mereka berteriak di seluruh semua pohon ini. Mereka mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, Engkau tidak tuli dan tidak buta. Atas kami, kami ini berteriak Tuhan. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu, hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam, ini pohon yang besar, hanya dengan teriakan pohon ini tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan Syahidah hari ini? People, walaupun di tengah pandemi, kita teriakan kepada Rabb Azza wa Jalla. Fakirru ila Allah Jalla Jalaluh. Cukup, people. Antum di mahat ini dengan tilawah antum yang membacakan, ana yakin Syahidah ini hafathumul malaikah, dikelilingi para malaikat Allah, dan antum sehat dawamul afiyah. Ana yakin COVID-19 akan hilang hanya dengan the power of takbir, kekuatan teriakan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka people, jangan sampai anak tak ridho kalau antum sudah terbentuk di Syahidah, tiba-tiba pulang ke rumah, di rumah antum menemukan teriakan-teriakan yang tidak elok seperti ini. Kira-kira ini bapak lagi ngapain? Lagi apa? Lagi apa? Kak, tanpa anak tulis pun antum udah tahu kalau ayah ini lagi marah. Tidak mungkin bapak ini lagi mempersilakan minum. Apa maksudnya? Ternyata teriakan seorang bapak, teriakan seorang ibu, hanya satu kata teriakan atau satu kalimat teriakan, dan teriakan itu tak enak didengar anaknya. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang, kawan. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Maka anak tak mau nanti ketika antum pulang ke rumah, antum ketemu orang tua, orang tua nggak marah-marah. Aku benci sama kau ini. Tak perlu kau di rumah, lebih baik kau balik lagi lah kau ke saya. Pulang kau ini. Kalau ada ibu yang seperti itu, anak yakin ibu itu suka nonton film Azab Indonesia. Teriak-teriak
teriak seperti itu yang tak enak didengar. Lebih baik antum menteriakannya teriakan yang positif. Online jiwa raga antum dengan 3 kunci ini. Apa itu? Yang pertama, generasi yang hebat dia akan berteriak. Teriakannya adalah dia mempunyai 1 kunci. Kunci yang pertama adalah mind. Syahidah Biwa, apapun yang antum lakukan di mu'ahad ini, lakukanlah dengan mind. Yang kedua, orang hebat, orang sukses, pasti dia melakukan segala sesuatu dengan hati. Guru yang hebat, dia akan melakukan segala sesuatu dengan hati. Kenapa? Ternyata mengajar dengan hati, lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Saya masih ingat Ustaz, Kiai Hasan mengatakan, Chandra, kamu ngomong dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. You tahu, kenapa orang-orang bisa nyaman mendengarkan Anda? Jawabannya adalah satu dari beliau. Kalau kita ikhlas bicaranya, maka lawan bicara pun akan ikhlas mendengarkan kita. Kalau kita ikhlas berbicara dengan orang, maka lawan bicara kita pun akan ikhlas mendengarnya. Maka people, di 30 menit akhir sebelum akhir kuasa, sebelum saya tutup, sebelum Yesus dan tampil ke depan, maka anak minta, you termasuk di kategori mana hari ini? Ketika kami survei ke beberapa titik di pesantren, di saat pandemi sekalipun, banyak Ustaz santri baru yang masuk kategori yang pertama. Anak tak tahu Syahidah, apakah antum termasuk santri yang seperti ini? Apakah antum yang mengatakan Pak Chandra, saya bahagia hari ini, angkat tangan. Ya, iya, angkat tangannya. Berarti antum baik sampai 80 saya termasuk santri yang bahagia. Belum tangan. Ada juga santri di beberapa pesantren dia termasuk kategori yang kedua. Biasa aja. Udah tahu besoknya mau ujian dia biasa aja. Nah besok ujian loh, ya udah biasa aja. Ya. Besok ujiannya matematika, fisika dan kimia, udah biasa aja dia. Nanti banget. Ada nggak yang seperti itu? Ada dong. Ada juga dia santri yang cemas banget hidupnya. Gara-gara COVID ini selama berada di pesantren cemas, sekolah wajahnya cemas, tak elok dipandang manusia. Lagi tidur pun wajahnya cemas. Dan ini yang terakhir, ada tidak mau antum termasuk generasi yang lelah. Lelah wajar kawan, tapi terlalu lelah yang akan hilang adalah lelahnya. Antum lelah wajar, tapi bisa kalau lelah itu dikikis sedikit demi sedikit, yang muncul adalah the power of lillah. Maka ketika muncul kata lelah, ya Allah ini adalah lelahku, tapi hilangkan lelahku biar muncul di langit. Lelah versus lillah. Antum pilih mana? Lelah atau lillah? Maka bila kalau antum termasuk orang yang lelah, berarti kita termasuk generasi yang stres. Kalau kita tidak bisa menyelami samudra syahidah ini, kita tenggelam di tengah lautan syahidah ini, maka yang akan terjadi kita stres di sini people. Itu yang kita khawatirkan. Orang yang stres itu adalah orang yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ketika Anda melihat tayangan ini, Anda simpulkan tayangan ini people. Dan konteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dan hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Nah, dahi di sini, bukan di sini. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang? Nah, di situ ada korteks. Korteks itu harus dijaga selama di syahidah people. Jangan sampai korteks itu rusak. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Tercantum dalam surah Al-Alaq. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau korteks ini rusak, yang akan terjadi adalah ini dia people. Yang pertama, kalau korteks rusak, dia adalah orang yang akan sulit untuk mengatur masa depan. Kalau santri syahidah korteksnya rusak, punten. Kalau guru syahidah korteksnya rusak, lihat kan, bawaannya suka murung, dia murung, gak ada senang-senangnya. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Itu makhluk unik namanya. Dia suka murung kak, bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Itu tidak ada di semak syahidah, tidak ada di pesantren model syahidah. Karena syahidah, you harus jadi saksi, kalau you harus jadi generasi yang berkarakter yang bisa menjaga konteksnya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kalau aku ingin menjaga konteks, sudah pasti kawan, antum akan memilih satu dan dua kata ini. Syahidah people
Antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Antum ingin menjadi orang sukses? Bergerak atau berbicara yang sukses, berbicara yang menggerakkan jiwa raganya ikut bicara. Bukan hanya lisannya yang bicara, tapi hatinya ikut bicara, kostumnya ikut bicara, semua propertinya ikut bicara. That good speaker, move and move. Andai kan Sahida hari ini speednya 20 km per jam, minggu depan harus 80 km per jam. Andai kan Sahida minggu depan 80 km per jam, maka tahun depan harus 160 km per jam. Suatu saat akan datang berbondong-bondong santri dari tanah negeri, mereka belajar di pesantren Pondok Sahida ini. Karena pondok ini terus bergerak. Terbukti kawan, semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Siapa yang mengira ternyata ini udah akan menjadi pondok pesantren Ustaz ya? 2 tahun kan, betul Ustaz? Akan menjadi pondok pesantren yang luar biasa. Karena ini perubahan yang sudah terjadi. Kalau antum lihat beberapa tahun silam, antum pun sudah berubah. Antum tahun lalu nggak kayak gini bentuknya. Antum waktu SD juga nggak kayak gini bentuknya. Pernah antum lihat foto antum waktu SD? Dan antum lihatnya geli banget melihatnya? Oh, antum nggak mau banget melihat foto antum waktu SD, waktu TK, dan antum malu sendiri dengan foto itu. Dan ini pun terbukti, antum pun pasti beberapa tahun silam pernah mengalami di posisi ini. Antum digerakkan oleh Allah untuk belajar berjalan perlahan melalui tangan ibu antum. Terus berjalan, bergerak sedikit demi sedikit. Ketika dia berjalan, ternyata dia terjatuh saat itu. Ketika dia terjatuh, dia berusaha untuk berjalan lagi, dia bergerak sampai ketinggalan. Kalau Allah ternyata menggerakkan alam ini cepat. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? Gambar apa ini? Ya, sekarang orang sudah berpindah karena raksasa dunia internet hari ini sudah dikuasai oleh ini people. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang pegang handphone. Ketika tekan tombol powernya, angkat muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Kenceng kali berbicara. Semangat nih. Yes, ini handphonenya. Sekarang orang sudah hijrah ke sini. Perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat matahari ini bersinar di Tanah Serang, Tanah Tangerang. Bersinar pagi hari, matahari ini bersinar sampai malam hari dan tutup jam 10 malam. Sekarang orang butuh apa-apa tak perlu ke matahari, cukup klik GoFood datang ke makanan. Semua sembako. Potret-potret ini perubahan sudah terjadi people. Saya ulangi, perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Bukankah ini juga handphone juga pernah berubah? Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah saking beratnya. Beda dengan handphone hari ini. Perubahan sudah terjadi. Bukankah ini juga potret? Yai, Ustaz, teman-teman. Yuk kalau datang ke Tasikmalaya, potret tahun 90, 30 tahun yang lalu, Anda masih menggunakan satu kostum ini. Ustaz, ada yang pernah mencoba kostum ini sarung multifungsi Ustaz, bisa buat sholat, bisa buat ninja-ninjaan. Dan sekarang ini mereka generasi alpha Yai. Generasi alpha Ustaz, generasi alpha yang terlahir 2010 sampai 2025. Mereka sekarang kostumnya tidak mungkin dan tidak mungkin mau dia lebaran pakai kostum kayak gini. Pasti kostumnya kayak gini. Perubahan sudah terjadi. Kenapa people? Zaman sudah berubah. Maka kesimpulan di segmen ini, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi bicara santri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Ingat people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Dalam zona public speaking, dalam zona MC, jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Jadi santri sahidah itu penting, jangan yang penting jadi santri sahidah. Semua ini dikupas bahwasanya the power of change, kekuatan perubahan, kita harus menghijrahkan diri kita ke arah yang lebih baik. Maka di segmen ini saya minta, apa buktinya kalau kita itu dirubah dan digerakkan oleh Allah? Yuk kita coba ya Kak ya. Anak minta yang putra terlebih dahulu angkat tangan kanan dengan kolamnya nah. Wahid, Isnani, Salasa. Dengan kolamnya, pulpennya diangkat.
Oke. Di sini akan nampak mana yang tak bawa kolam, yang tak bawa kolam. Oke. Pasti banyak yang berbisik kanan kirinya. Bawa pulpen 2 apa enggak gitu kan? Ya, diangkat. Angkat tangan kiri dengan kuros saja buku tulisnya. Nice, good. Berikutnya saya minta yang putri juga sama. Wahid, Isnani, Selasa. Angkat tangan kanan dengan kolomnya. Oke. Angkat tangan kiri dengan korosanya. Terima kasih. Paling tidak dari santri saya dia sudah mewakili. Turunkan tangannya sekarang. Anda akan minta, you akan membaca satu narasi akan saya munculkan sebelum Pak Kiai sudah berbicara ke depan people atau antum pun pernah masuk ke alam pondok ini. Antum percaya atau tidak, ketika Anda munculkan gambar ini beberapa tahun silam, antum tak pernah terpikir akan berada di Syahidah ini. Ketika antum masuk ke zona Syahidah ini, berarti antum sudah melupakan semua jejak antum di TK. Antum sudah meninggalkan seragam antum di SD. Ketika antum sudah masuk ke Syahidah hari ini, antum pun sudah meninggalkan seragam antum ini. Semua hari ini kostumnya sama prima. Dan ketika antum masuk ke Syahidah hari ini, antum pun sudah meninggalkan kostum ini. Dan antum sekarang berteriak, Pak Chandra, saatnya saya untuk mengatakan, selamat tinggal Bapak sekolah. Anak hari ini masuk pesantren. Dan antum masuk pesantren, pernahkah antum ketika masuk pesantren ibumu mengatakan kalimat yang indah, kamu yang betah di pondok ini anak ya? Ibu ini gak bisa sholat sempurna, tapi kalau bisa kau nanti bisa sholat sempurna ya nak ya. ketika anak katakan ini, antum tahu, semua yang hadir hari ini pasti punya mimpi. Mimpinya adalah ke satu titik yang satu ini. Ketika antum masuk ke zona ini, orang tua antum mengatakan, antum masih ingat gak ketika orang tua antum mengatakan antum ke pondok ini? Antum berjabat tangan dengan orang tua antum itu waktu itu di gapura depan. Dan saat itu dia mengatakan, Bismillah nak, kamu harus berjuang di pondok ini. Dan saat itu orang tua antum meminta antum masuk keluar ke dalam area pondok. Dan saat itu saat masuk ke Syahidah, semua yang hari ini hadir pasti semua insan akademik antum mimpi punya satu titik yang satu ini. Pak Chandra, impian saya satu, Ustaz. Saya ingin wisuda nanti Pak Chandra. Saat nanti aku wisuda, you pakai jubah kebanggaan antum. Antum dipanggil oleh MC-nya. Wisudawan pertama, anak muda. Antum maju ke babak wisuda, antum disematkan. Ketika turun dari panggung sebelah kiri, antum melihat ibu antum lagi berlinang air matanya. Oh, baru dimulai 15 menit. Tiba-tiba protokoler dari belakang mengatakan, Mas Chandra, kalau bisa jangan dimulai dulu Mas wisudanya. Kita nunggu satu orang lagi, dia belum datang. Antum tahu nggak siapa orang itu? Bukan mahasiswa yang nilainya kumlot. Mahasiswa ini bukan mahasiswa dengan nilai tertinggi. Bukan kawan, dia bukan anak pinter. Dia bukan minat muntazin. Tapi dia mumtaz akhlaknya. Dia mengatakan, Pak Chandra, hari ini aku hanya punya mimpian satu Pak Chandra. Aku ingin bawa orang tuaku dari wisuda, aku bisa sujud di kakinya. Orang tuaku ini tak bisa apa-apa Pak Chandra, sengaja kami telat ini. Karena kami bawa kursi roda ini sepanjang perjalanan. Karena aku ingin membuktikan depan ayahku kalau aku pun bisa wisuda seperti yang lain. Aku akan memberikan doa ini untuk ayahku. Irfan, Hendri Hermawan, Solihin, Yayan, Aliando, Regi, Romi, Rosir, Zul Kurniawan, Fahmi, Muhammad Rohiban, Arianto Effendi, Zainal Mutafir, Ricky Nurmansyah, Ahmad Rifki, Mat Jamaluddin, Ulul Absar, Muhammad Ridwan. paket lagi. Mau nih, lanjut nih, lebih kan.
Iis Naena. Laras.